Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tes DNA para habaib. Sebelum kita bahas, kita ulik dulu. Tes DNA itu sebenarnya sangat perlu, teman-teman, ya, karena merupakan ilmu untuk melihat apakah benar seseorang itu ada hubungannya dengan orang lain, ya, atau orang yang dimaksud. Ya, kita ambil contoh dari kasus kemarin, yaitu Ridwan Kamil. Ya, Pak Ridwan Kamil kemarin kan dituduh mempunyai anak dengan salah satu selebgram, ya. Ya, ternyata sudah dites DNA. Pak Ridwan Kamil juga sudah tes DNA, ternyata bukan, ya. Nah, itulah berarti kan sangat perlu gitu loh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tes DNA para habaib. Ya. Sebelumnya ada sebuah video, ya, bahwasanya Al Habib Rizik Syihab itu pernah mengatakan bahwasannya kalau mau tes DNA silahkan, tidak apa-apa, kan ada rambutnya Rasulullah, ada giginya Rasulullah, terus bahkan ada yang mengatakan bercak darahnya Rasulullah itu sampai sekarang masih ada, ya, di museum mana gitu loh. Ya, peninggalan Rasulullah kan berarti kan bisa untuk digunakan mencocokkan hubungan darah, maksudnya itu tes DNA lah istilahnya. Jadi para habaib kalau memang itu perlu, ya gak apa-apa, ya, karena biar valid gitu loh, biar valid, ya. Akan tapi dalam kesempatan yang lain, menantunya Habib Rizik, siapa namanya itu, Al Habib Hanif Al Atos, ya, itu mengatakan haram tes DNA. Bagi zuriyah Nabi itu haram untuk dites DNA-nya. Nah, itu kan antara menantu dan siapa namanya mertua ini ada tidak kesamaan, ya teman-teman, ya. Yang Habib Riziknya menyatakan silakan kalau mau tes DNA karena ada peninggalan Nabi, yaitu ada rambut Nabi, ada gigi, dan ada juga yang mengatakan bercak darahnya Nabi. Terus yang satunya, menantunya Habib Hanif Al Atas, mengatakan haram dengan berbagai kitab yang dibacakan. Apa nggak sama antara menantu dan mertua, ya. Nah, ini kalau menurut hemat saya, ya seharusnya para habaib itu juga mau tes DNA gitu loh. Entah nanti hasilnya apa, ya harus diterima, ya. Toh sekalipun semisal ya teman-teman, semisal para habaib itu ternyata menurut data ilmiah DNA kok bukan keturunan Rasulullah, ya saya pribadi, ya, tidak boleh mencaci maki dan tidak boleh mencemooh atau menghinanya, ya. Tetap kita harus wajib menghormatinya sebagaimana kita menghormati orang lain gitu loh. Kan saya sudah mengatakan bahwasannya nasab itu nomor sekian, ya, nomor sekian, ya. Yang pertama adalah bagaimana takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala itu dulu, ya. Jadi tes DNA bagi saya sangat perlu, teman-teman, ya, perlu. Dan untuk mencocokkan, memvalidkan benar tidak para habaib ini keturunan Rasulullah. Kalau toh nanti
diteliti secara DNA ya, dengan rambut Nabi, dengan darah Nabi, dengan giginya Nabi, kok tidak cocok ya. Kok cocok ya, kok cocok istilahnya itu benar-benar ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, kita tetap menghargainya, kita tetap menghormatinya. Jadi sama gitu loh, antara meskipun para habaib keturunan Rasulullah ataupun para habaib bukan keturunan Rasulullah, kita akan memperlakukan hal yang sama-sama menghormati, menghargai, dan memuliakan dengan seperti biasanya gitu loh. Nah, yang diinginkan masyarakat mungkin seperti itu. Oke. Ya, silakan untuk bertes DNA. Ya. Ada peninggalan Nabi Muhammad. Oke. Ya. Jadi itu bukan hal yang buruk teman-teman, itu sangat baik. Ya, contohnya seperti kita, ada yang mengatakan ini keturunan dari Brawijaya ya. Kalau Brawijaya mempunyai peninggalan, misal ada peninggalan rambut apa-apa, ya boleh dites DNA kalau ada peninggalannya ya. Nah ini Rasulullah kan jelas-jelas ada peninggalan, itu tadi rambut, gigi, dan juga ada yang mengatakan bercak darahnya. Ya monggo dites DNA, kalau perlu dinaikkan sampai ke internasional sana, karena ini untuk menvalidasi memang benar-benar keturunan Rasulullah SAW, orang yang mulia, yang paling mulia di dunia akhirat gitu loh. Okay. Jadi Habib Rizik, mohon dari ceramahnya tersebut ya untuk dilaksanakan ya. Menurut kita ada yang sudah bertes DNA ternyata jauh dari yang dimaksud, maksudnya tidak sama dengan gennya Nabi Muhammad SAW ya. Ya itu ya tidak apa-apa, itu bagus teman-teman. Kita harus tetap menghormatinya, menghormati dan menghargainya seperti kita menghargai orang lain. Intinya tidak boleh mencaci maki dan tidak boleh menghina, itu aja. Kita sama-sama orang Islam, sama-sama orang Indonesia, tidak boleh dipecah belah oleh siapapun. Ini itu ya. Baik teman-teman, itu dari saya untuk para habaib dan para muhibbinnya ini ya, silakan untuk mengetes DNA, silakan satu persatu, tidak apa-apa. Masalah hasilnya itu apapun hasilnya, entah panjenengan para habaib ini keturunan Rasulullah atau bukan, kita akan menerima apa adanya dan tetap menghormati para habaib dengan sehormat-hormatnya, dan akan menghargai dan akan memuliakan dengan ilmu, itulah. Jadi jelas teman-teman ya, tidak ada masalah di sini. Baik teman-teman, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.